Abba Father, here I am your child. Make my whole life worthy, oh Abba Father, here I am your child. Use me according to your plan. Naikalawa, oh Abba Father. Puji nama Tuhan, Bapak, Mama yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita ada pada hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Setelah melewati Paskah, setelah kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan dan penampakan yang sudah kita ikut bersama-sama. Kemudian berikutnya Yesus naik ke surga. Sesudah Yesus naik ke surga, berikutnya adalah keturunan Roh Kudus yang dikatakan dalam Alkitab ini adalah Pentakosta. Dari pembacaan ayat-ayat ini akan kita belajar dengan satu tema firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini adalah pengaruh kuasa keturunan Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pengaruh kuasa keturunan Roh Kudus dalam konteks teologi Kristen merujuk pada bagaimana Roh Kudus bekerja dan mempengaruhi kehidupan rasul pada hari Pentakosta itu, tetapi juga kehidupan orang percaya di sepanjang sejarah dunia sampai dari hari ini. Semua kita yang menjadi pengikut Kristus itu karena pengaruh daripada Roh Kudus. Semua orang yang ambil keputusan untuk menjadi orang Kristen itu karena pikirannya dipengaruhi oleh kuasa Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Saya mau tanya, siapa Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Ada yang bisa menjawab? Roh Kudus siapa? Allah. Tepat jawabannya. Roh Kudus penolong. Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu Tuhan. Jadi kalau setiap orang Kristen jadikan Roh Kudus itu sebagai penolong, nanti waktu ada masalah, kalau datang sebagai penolong. Kalau Roh Kudus itu kita jadikan sebagai Tuhan, setiap saat kita berbaur dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada tidak di dalam hidup kita hari ini? Ada, selalu bekerja bersama dengan kita. Kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk terus hidup dalam pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Sampai hari ini kita ada di sini, itu juga adalah pekerjaan dan pengaruh daripada kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dan bertindak dalam kehidupan manusia, membawa kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang luar biasa. Hati manusia yang terlalu keras dipengaruhi. Kalau Roh Kudus masuk dalam hati orang yang keras, itu pengaruhnya luar biasa. Lama-lama akan jadi pengikut Kristus. Seperti manusia di dalam dunia ini, es yang ada di dalam kulkas terlalu keras. Kalau Roh Kudus masuk di dalam es, cair, dan kerasnya semakin hari semakin cair. Kemudian sudah tidak berdaya, tidak mampu lagi bertahan dalam penjelasan itu. Kemudian menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata Pentakosta itu Pentekosta dalam konteks Kristen seperti hari raya yang memperingati keturunan Roh Kudus kepada para rasul setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Peristiwa ini diyakini sebagai awal lahirnya gereja di dunia ini. Sebelum Yesus naik ke surga, tidak ada gereja. Yang ada adalah sinagoge.
bersaksi dan berbicara. Kemudian Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun. Hari itu mulai gereja terbentuk di Yerusalem, gereja pembangunan yang kita kenal, dipimpin oleh Petrus dan teman-temannya setelah mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mama-mama yang dikasih Tuhan, secara etimologi, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani. Yang artinya Pentekoste, yang berarti ke-50, menuju hari ke-50 setelah Paskah. Hari ke-50, Pentakosta artinya hari ke-50. Itu dari Yesus bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari Yesus ada di dunia ini. Kemudian Yesus naik ke surga, mereka tunggu 10 hari. Sesudah itu Roh Kudus turun, dinamakan 50 hari. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi menjelaskan bahwa ada banyak orang di Yerusalem saat peristiwa itu. Mereka yang datang dari Libya, Roma dan lain sebagainya yang dibicarakan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, menjelaskan kepada kita karena pada hari itu terjadi di Yerusalem ada acara besar yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sebuah peringatan yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka memperingati hari keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari Mesir. Umat Israel memperingati hari yang ke-50 setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, mereka menerima suatu perintah dari Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Dan saat itu mereka melakukan peringatan. Jadi orang dari mana-mana memang mereka sudah berkumpul di situ. Murid-murid ada di sebuah ruangan yang khusus seperti yang Tuhan tunjuk. Kemudian semua banyak orang ada di situ. Dan peristiwa itu terjadi. Jadi di sini 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Tapi kalau kita tahu itu artinya kita lihat bahwa itu adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit 40 hari dan naik ke surga, kemudian 10 hari Roh Kudus turun. Itu arti daripada Pentakosta. Dengan demikian kita akan belajar beberapa hal dari pengaruh keturunan Roh Kudus ke dalam dunia ini. Yang pertama, pengaruh keturunan Roh Kudus yang pertama kita lihat dalam ayatnya yang ke-1, kedua dan ketiga. Kita lihat di situ berbicara beberapa hal. Ayatnya yang kedua saya baca. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Pengaruh yang pertama kita lihat di sini tiupan angin keras melanda. Bunyi ini menunjukkan bahwa ada sebuah tanda yang luar biasa terjadi tempat di mana mereka berada. Itu dikeluarkan dari langsung dari Allah. Tadi dalam pendahuluan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan saat mereka ada di situ, ada sebuah kekuatan yang tidak pernah terjadi di sepanjang hidup mereka. Hal itu terjadi. Kekuatan itu masuk di dalam rumah itu, kemudian memenuhi semua orang yang ada di dalam rumah itu. 12 orang yang ada di dalam rumah itu. Kekuatan Tuhan turun di atas mereka. Sebelumnya murid-murid mereka bimbang, Yesus memutuskan untuk dia harus kembali ke surga. Dari Bukit Zaitun, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bersama-sama. Mereka sedikit gelisah sebagai manusia, karena berbagai macam tantangan sedang menanti mereka. Setelah Yesus berangkat ke surga, semuanya adalah kandungan mereka. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara, saat mereka ada di rumah itu ada tiupan angin yang keras sekali pada rumah itu. Semua orang yang kaget, kemudian itu mereka semua masuk, Roh itu masuk di dalam hidup mereka dan menguasai dalam kehidupan mereka. Kita lihat di sini bunyi itu merupakan tanda yang luar biasa yang menunjukkan kehadiran Roh Kudus dan tindakan Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Saat itu mereka dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dihantam oleh kuasa Roh Kudus. Mereka disiapkan oleh kuasa Roh Kudus dan masuk
dalam kehidupan mereka. Pengaruh pertama itu angin timur yang menghantam tempat mereka tinggal. Yang kedua, pengaruh yang kedua itu memenuhi seluruh rumah. Tidak hanya menghantam, tetapi di sini kita lihat dalam ayat yang sama itu, bunyi itu mengisi seluruh ruang tempat para murid tinggal, berkumpul dan tinggal di situ. Menunjuk bahwa Roh Kudus mencakup semua orang yang hadir pada waktu itu. Pengaruh keturunan Roh Kudus bukan hanya kepada 12 orang. Dalam ayatnya yang keempat, di mana dalam kita baca itu, ada beberapa orang, ada banyak orang dari daerah-daerah yang lain yang juga ada di situ. Dan bunyi yang mereka dengar, sambaran yang mereka dengar, peristiwa yang mereka lihat, hal baru yang mereka rasakan hari itu, bukan hanya untuk 12 orang yang ada di dalam rumah baru, tetapi untuk semua orang yang hadir pada saat itu baru tadi. Mereka hadir semua untuk melaksanakan pesta ulang tahun mereka keluarnya dari tanah perbudakan dari Mesir, dan semua orang itu orang yang lebih hadir semuanya. Dan semua orang merasakan bunyi itu. Semua orang yang ada di situ merasakan. Itu artinya bahwa kekuatan kuasa Roh Kudus tanpa pandang bulu masuk dan kena kepada semua orang yang ada di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sangat luar biasa hal itu terjadi. Peristiwa itu terjadi. Jadi kita lihat di sini, bunyi itu mengisi seluruh ruangan tempat para murid berkumpul. Tanya, apa kita akan ibadah di sini ada Roh Kudus kan? Yakin itu? Semua yang di atas, yakin? Apa wartawan yang teman-teman? Yakin juga? Yakin. Seharap kita ada orang yang hadir di atas. Roh Kudus ada di atas. Roh Kudus ada di sini. Kalau kita ada di dalam ruangan ini, kita ada di dalam akuariumnya Tuhan. Kalau kita bermacam-macam dengan Tuhan, itu bukan untuk kita. Beberapa hari ini ada informasi yang saya di media ini. Apa itu lihat? Jadi Allah itu berhikmah. Sudah dengar? Pak Jadi Allah yang sudah mualaf itu. Pendeta besar. Sudah menikah. Tanggal berapa? Ada yang dengar? Di Makassar. Dia itu pendeta besar. Pernah melayani di Papua di Sorong. Tapi dia mualaf. Dia menjadi ustaz besar. Bila dia kan bikin dalam khotbah itu, dia bilang, kalau memang Yesus itu Tuhan, dia akan menurut saya akan mati. Kalau bukan Tuhan, kalau itu Tuhan. Jadi kalau memang itu pertimbangan. Sampai bicara di mimbar Islam saat dia sampaikan dalam hari-hari kemarin itu, Makassar, sampai nanti kalau buka itu dulu. Ya. Hari-hari apa kemarin itu, hari itu banyak. Jadi rakyat semua umat muslim sebelum masuk bergaya. Dia jadi berbicara salah satu masjid besar yang ada di Makassar. Tiba-tiba dia pingsan jatuh dan langsung mati. Saya bilang, karena kalau dulu Tuhan itu ada, Yesus itu Tuhan, saya mati. Kalau bukan Tuhan, Tuhan. Jadi itu berbeda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di dalam gereja ini, kita ada di dalam akuarium yang Tuhan dan tidak boleh kita bermacam-macam. Tuhan akan lihat kita, Roh Kudus akan dalam hidup kita. Kalau kita Roh Kudus kan kita datang di gereja sini untuk beribadah sama Tuhan. Karena kalau Roh Kudus dorong kita untuk pergi ke gereja, kita datang di sini. Kita lupakan semua. Kalau boleh, HP-nya kasih tinggal. Saya selalu mewarnai HP ini bagaimana? Karena saya firman Tuhan selalu catat di sini. Mata saya jadi terkamu dengan terkamu dengan bacaan kita. Jadi firman Tuhan saya catat di sini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus ada lihat. Di sini ada Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus belum berangkat. Setelah peristiwa Pentekosta sampai hari ini bersiaran dengan kita. Sedang menuntun kita dan jalan kita. Kemudian kita lihat pengaruh yang berikut, lidah-lidah seperti nyala api. Dalam ayat yang ketiga kita lihat.
bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga sebuah manifestasi di mana mereka dipakai oleh Tuhan, dipakai mereka dengan Roh Kudus. Api Roh Kudus. Ada yang tahu nama Roh Kudus apa? Yang pertama apa? Api. Berikutnya apa? Merpati. Berikutnya apa? Angin. Itu lambang daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membakar mereka. Kenapa membakar mereka? Jadi secara kebiasaan tetapi manusia, tabiat manusia harus dibakar oleh kuasa Roh Kudus yang dipersiapkan hanya satu untuk melayani Tuhan. Kita semua dibakar oleh kuasa Roh Kudus untuk siap melayani Tuhan, siap dibakar oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan kuasa Roh Kudus membakar kita. Yang berikut kita lihat di sini, pertelahan. Pertelahan itu hingga kepada mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Roh Kudus datang secara merata dan terlibat kepada setiap murid. Setiap orang mengalami kehadiran Roh Kudus secara langsung. Hari itu peristiwa ini terjadi bukan hanya kepada 12 orang, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa itu terjadi kepada semua orang. Dan bukan hanya untuk di Yerusalem, tetapi juga kepada seluruh pelosok dunia. Jadi hal-hal ini yang terjadi. Kita akan lihat pengaruh yang kedua, yaitu kekuatan Roh Kudus. Dalam kisah para rasul pasal 2 yang keempat kita menjelaskan tentang peristiwa Pentakosta di mana para murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah mereka dibakar oleh kuasa Roh Kudus, peristiwa berikut, pengaruh berikut yang mereka hadapi itu adalah bahasa mereka jadi tajam. Kita lihat dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke ayatnya yang ke-11, kita lihat di situ pengaruh besar yang terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu kita lihat bahasa mereka jadi tajam. Semua orang mereka dengar, orang Galilea, orang Partia, orang Elam, orang Kapadokia, orang Roma, semua orang yang ada di situ bahasa mereka jadi kacau. Apa artinya bahasa mereka kacau hari itu? Mereka Bapak Ibu saudara-saudara, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus supaya mereka siap untuk memberitakan Injil kepada dunia ini dengan bahasa yang mereka tidak kenal, budaya yang mereka tidak kenal, suku bangsa yang mereka tidak kenal. Suatu waktu mereka akan ada di tengah-tengah itu. Suatu waktu akan mereka masuk kepada suku bangsa yang asing bagi mereka. Suatu waktu akan mereka ada di tengah-tengah bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan hari itu mampukan mereka supaya saat mereka memasuki daerah-daerah atau tempat-tempat dan bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu, Roh Kudus yang sudah turun hari itu akan membantu mereka untuk bisa menyesuaikan dengan bahasa di mana mereka berada. Jangan heran orang Amerika waktu persidangan kita ini Pak Bas bicara bahasa Sinimu, banyak orang yang heran-heran. Pak Bas itu orang Sinimu, orang Amerika tapi lahir di Sinimu. Jadi dia bicara, Bapak itu saya orang Sinimu dan saya sedikit susah bahasa. Beliau bahasanya luar biasa, bahasa Sinimu bicara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu kenapa? Karena itu Roh Kudus masuk dalam hati dan pikiran orang percaya. Dan Roh Kudus itu utus mereka untuk pergi kemana-mana. Dan saat ada kejadian bahasa yang mereka tahu, Roh Kudus membantu mereka. Kita lihat tahun tanggal 20 April tahun 1954. Utusan misi jemaah masuk ke Jemaah Malim. Itu dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi
menyesuaikan. Lama-lama mereka bisa belajar bahasa. Pak Pendeta, ya Pak Pendeta senang di Piramid itu sudah tahu bahasa Piramid ya. Pak siapa? Pak Santri. Ya, ini bagaimana? Problem di mana? Jadi di sini saya ada di rumah. Jadi itu pengaruh siapa? Pengaruh daripada kekuatan manusia terjadi nanti bahasa mereka yang dikacau itu artinya mereka dipakai oleh kuasa Roh Kudus karena pendidikan seluruh dunia ini mereka akan masuk ke orang-orang yang tidak tahu bahasa mereka. Nanti saat ada di sana Roh Kudus akan bawa mereka untuk bisa menyesuaikan. Akhirnya mereka bisa tulisan kitab dan lain sebagainya. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan hari ini Roh Kudus sudah sedang mencari dengan kita. Kalau ayat yang keempat tadi itu sangat jelas. Kita lihat di sini ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 bahasa mereka yang dikasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sering kita dengar ada orang yang bicara bahasa roh. Di sini ada biasa bicara bahasa roh kan? Mungkin dia bicara seperti itu. Karismatik itu teman-teman kita bisa. Tapi mereka bicara sering juga tidak mampu mengerti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, semua yang Tuhan lakukan itu ada tujuannya. Kenapa itu bahasa mereka dikacaukan? Itu dengan tujuan supaya kuasa kuasa Roh Kudus ini akan memimpin mereka. Termasuk murid-murid yang 12 orang ini, setelah Roh Kudus itu mereka sudah tersebar kemana-mana. Termasuk Thomas yang pernah menyangka bahwa Yesus itu di bawah kuasa Roh Kudus akan memimpin dari India dan yang hidupnya itu di India. Itu di bawah pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam ayat 4 menyatakan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak hanya hadir di antara mereka, tetapi juga mengisi mereka dengan kuasa dan kemampuan. Segala kemampuan Roh Kudus kasih kepada mereka. Kemampuan yang pertama untuk menerjemahkan bahasa. Bisa belajar bahasa. Deksi itu kalau pertama kali masuk di sini mau belajar bahasa. Mama cepat sekali. Mama sore pas di mama. Itu cepat sekali belajar bahasa sini. Bicara dengan mama bapak, mengajar huruf dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Roh Kudus pada mereka. Para siapa yang mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus, maka akan yang dipakai oleh Tuhan dari satu keadaan yang satu menjadi keadaan yang baik. Ada Tuhan. Kita akan lihat yang ketiga, pengaruh yang ketiga. Pengaruh yang ketiga, kehadiran Roh Kudus melibatkan dan menyangkal semua umat manusia dalam ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kisah para Rasul pasal 5, di pasal 2 ayat 5 berbunyi, waktu itu di Yerusalem dia orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dibawa ke Romawi. Ayat ini memberikan konteks yang penting untuk memahami peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang saleh. Ayat ini menyebutkan orang-orang Yahudi yang saleh dan taat dan beriman kepada Tuhan. Mereka datang dari berbagai tempat di dunia, menunjukkan adanya diaspora Yahudi di berbagai belahan dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, pengaruh keturunan Roh Kudus mempersatukan umat manusia di dunia ini. Di gereja ini hanya orang sini bukan? Di dalam gereja ini. Jangan orang sini bilang itu seperti gereja. Ini gereja itu Tuhan. Jangan juga orang yang bilang itu seperti gereja. Ini Tuhan punya gereja. Jangan juga bilang orang Islam atau orang yang bilang itu seperti gereja. Ini Tuhan punya gereja. Melalui kekuatan Roh Kudus persatukan semuanya untuk ada dalam satu mesin itu. Orang-orang Yahudi ada di situ. Orang-orang Persia ada di situ. Orang-orang Farisi ada di situ.
Semua kita dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus untuk ada di sini. Kita semua ada di masing-masing di tempat kita masing-masing, tapi kita dibawa oleh kuasa Roh Kudus untuk ada di satu tempat ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau bukan tanpa Roh Kudus, mungkin Bapak Tuhan ada di dalam. Jadi itu tentu. Ya. Tapi karena Roh Kudus kita dipersatukan ada di sini untuk melaksanakan amanat agung yang besar. Yang terakhir, pengaruh yang terakhir kita lihat. Penyerahan Roh Kudus timbul banyak reaksi. Tidak ada pengaruh yang positif. Memang pengaruh itu positif dari Tuhan untuk mempengaruhi semua orang yang ada di situ. Tetapi dari pihak manusia ada hal-hal negatif juga yang ditunjukkan dalam bagian ini. Kita lihat dalam ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-12, 13 saya baca. Tetapi orang-orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pengaruh kehadiran Roh Kudus melibatkan reaksi yang luar biasa. Ya. Reaksi yang pertama kita lihat di situ. Ada kebingungan dan keraguan dan tercengang-cengang. Ayat ini menggambarkan reaksi orang-orang terhadap rasul-rasul yang berbicara dalam berbagai macam bahasa. Jadi mereka bilang, ini kelompok hikmat, bukan? Mereka ikut Yesus, kemudian terobosan-terobosan banyak-banyak dilarang dalam agama Yahudi mereka lakukan. Dalam agama Yahudi banyak yang dilarang mereka melakukan. Sesudah itu Tuhan mereka sudah pergi, kemudian sekarang mereka lagi bicara macam-macam. Mungkin mau-mau kan semua ini. Ini relasi yang negatif. Maksud. Beritahu sama mereka bahwa kelompok ini tidak mau. Karena tidak mungkin orang kalian bicara dengan bahasa Yesus tidak mungkin. Itu dalam pikiran mereka. Ada kelompok tertentu, ada orang tertentu. Hari ini mereka bilang bahwa ini tidak mungkin. Bagi mereka, Bapak Ibu saudara-saudara, memang tidak mungkin. Bagi manusia memang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, saat kita ada di dalam pelayanan Tuhan, di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Pernah kali ini saya berdiri Mesir. Waktu kami ada bawa kepimpinan waktu selanjutnya di sini nama itu setelah kita SDA itu yang sekarang itu SDA itu kami ada kepimpinan. Sampai ada salah satu kampung dan saya tidak mau sebutkan kampung itu di sini. Saya dengan teman-teman kami di Mesir, kami bikin pakaian, beras, bapak untuk masuk mereka jalan ke sana dan mereka suruh kami berbagi. Dan kami berbagi, pada puji Tuhan ada satu mereka yang terima kasih. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya dikasih Tuhan. Ada banyak orang juga yang tidak senang dengan Tuhan. Ada banyak orang juga yang tidak senang dengan gereja Tuhan. Berat. Di dunia saat ini ada banyak orang juga yang jadi pemberontak. Dan ketika bicara pusat-pusat hidup untuk apa? Banyak orang juga bicara seperti itu. Di akhir-akhir ini Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang kita lihat. Seperti yang terjadi pada rekan-rekan bangsa saya. Mereka bilang ini mana, bukan? Mereka jadi bilang. Jadi itu kita terus bawa sampai ke hari kita. Jadi lagi bicara banyak di sini untuk penelitian makan, kemudian kasih undangan untuk makan. Kenapa saya pergi? Kebiasaan, Bapak Ibu saudara-saudara kita di sini pengurus gereja ini berkali-kali kasih dua undangan, beli kertas dengan uang, kemudian orang di sini antar, sekretariat kita semua antar itu undangan ke rumah-rumah. Tapi yang lain kami datang untuk tidak datang. Sangat betul sekali. Pekerjaan Tuhan yang kita kerja sekarang ini bagaimana? Saya tidak terlibat dengan hal itu. Kalau boleh kita perbaiki Bapak Ibu saudara-saudara. Biasanya itu kita buat. Ini sedang bawa kita satu langkah ke depan.
depan, ke belakang, akan terus bawa kita ke rumah. Ibadah-ibadah di Ngayon sudah mulai kurang. Yang kedua di sini juga sudah kurang. Pertama, saya mencari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sangat parah akan kita hadapi kalau Roh Kudus itu sudah pergi. Sekarang masih ada Roh Kudus, mari kita melakukan semangat dan sukacita. Kita melayani Tuhan bukan untuk pendeta. Saya biasa kasih tahu anak saya, itu saya bicara, baca buku dan lain-lain. Saya merasa salah. Musik saya bilang, kau sudah untuk siapa? Musik saya bilang, salah saya begitu. Jadi, kebutuhan untuk siapa? Bukan untuk pendeta. Untuk kita diri kita sendiri. Ya. Untuk kita sendiri. Sedikit lagi kita akan pergi ke sana. Ini sebentar saja. Pendeta dia di alat. Dia jadi alat saja. Melalui yang ini kita pergi ke sana. Jadi mari kita sama-sama kembali membangkitkan semangat seperti biasa. Tetapi karena dalam keseluruhan doa di sini pada hari Jumat selalu ada di raya untuk pada hari Rabu. Pertama, Bapak Kepala Presiden kemarin itu kami tidak ibadah. Jadi laporan. Ya, jadi saya dengan ibu pergi tuan rumah tidak ada. Bilang mereka akan urus sakit karena nanti kecelakaan. Jadi saya dan istri saya dan rumah sakit tidak mereka, rumah sakit tidak ada, rumah sakit bilang mereka kembali. Sudah kami kembali lagi di rumah tidak ada juga. Kita tahu mereka kemana, kita cari-cari, tidak ada. Kita kami pergi ke Adi Joel di Kalisina, kemudian setelah itu kami balik lagi di rumah itu tidak ada orang lagi. Jadi kita maaf, kita tidak ibadah di laporan. Jadi kita orang lain harap tetap semangat ya, tetap semangat. Melayani Tuhan. Hari itu mampu sampai pun di atas daripada raya itu kosong-kosong. Harus begitu ya. Datang kepada Tuhan. Waktu tidak banyak. Hanya tidak sampai 1 jam juga kita ada di sini. Mungkin 30 menit di depan. Jadi menempatkan diri kepada dalam Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan Terima kasih banyak ya Bapak di surga.